Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi A. Teladan Nabi Daud alaihi salam. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat meneladani kisah Nabi Daud alaihi salam. A. Teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam merupakan nabi yang berasal dari Bani Israel, Sibit Yahuda. Nabi Daud alaihi salam merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud alaihi salam remaja, terjadi peperangan antara Raja Talut yang beriman dengan Raja Jalut yang kafir. Raja Talut berada di tengah-tengah Bani Israel dengan membawa strategi perangnya. Ia memilih 70.000 orang sebagai prajuritnya, termasuk Daud remaja. Keesokan harinya, Raja Talut beserta bala tentaranya berangkat untuk perang. Di tengah-tengah perjalanan yang sangat panas membuat mereka kehausan dan bahkan kehabisan bekal. Kemudian Raja Talut mengistirahatkan bala tentaranya di tepian sungai, dan ia memerintahkan tentaranya agar tidak berlebihan untuk minum air. Seandainya jika ada yang melanggar, maka bukan termasuk pengikutnya. Ketika pemandangan sungai telah tampak oleh mata para prajurit, akhirnya mereka lupa dengan janjinya karena terpukau dengan kejernihan air sungai itu. Serentak para prajurit lupa dengan janjinya. Bahkan ada beberapa prajurit di antara mereka yang menyeburkan dirinya ke sungai dan minum sepuasnya, hingga hanya sedikit saja prajurit yang teguh dengan pendiriannya, termasuk Daud remaja. Selanjutnya, Raja Talut melanjutkan perjalanannya dengan sedikit tentara dan meninggalkan tentara yang melanggar. Strategi perang pun diatur dengan rapi oleh Raja Talut. Ketika telah tampak Raja Jalut dan tentaranya, kemudian Raja Talut dan tentaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ya Rabbana, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Dengan kondisi tentara Raja Talut dalam kehausan, menjadikan semangat mereka untuk mengalahkannya menjadi berkobar. Kemudian tibalah saatnya peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Banyak korban yang berjatuhan dari pihak Raja Jalut yang kafir. Kemudian Raja Jalut maju ke depan dan menantang tentara Raja Talut. Kemudian tanpa banyak bicara, Daud remaja menjawab tantangan Raja Jalut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daud remaja dapat mengalahkan Raja Jalut. Perlu diketahui, Raja Jalut memiliki badan yang sangat besar, bahkan bisa disebut dengan raksasa. Berkat keberanian Daud remaja dan dapat mengalahkan Raja Jalut, Daud remaja diangkat menjadi panglima perang oleh Raja Talut, dan namanya pun semakin banyak dikenal oleh orang-orang. Suatu ketika setelah Raja Talut wafat meninggal dunia, Daud diangkat menjadi raja untuk menggantikan Raja Talut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Daud. Daud adalah orang yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mempunyai kekuatan beribadah kepada Allah, di antaranya sholat malam, puasa separuh tahun, yaitu sehari puasa, sehari berbuka, dan masih banyak amal soleh lainnya. Beliau pun memiliki keberanian yang sangat luar biasa, sehingga tidak pernah lari ketika bertemu dengan musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Daud menjadi rasul dan memberikan kemuliaan, yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan salah satu mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Selain itu, Nabi Daud alaihi salam mempunyai keistimewaan, yaitu bersuara sangat merdu dan dapat melunakkan besi. Kemerduan suara Nabi Daud alaihi salam tidak ada tandingannya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Bahkan jika Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, burung-burung dan hewan-hewan lainnya ikut bertasbih. Dalam hal melunakkan besi, Nabi Daud alaihi salam tanpa menggunakan alat tertentu. Unsur besi yang sangat keras dapat dilunakkan dengan mudah oleh Nabi Daud alaihi salam, seperti halnya lilin yang dapat kita lunakan. Dari kisah Nabi Daud alaihi salam, kita dapat mengambil keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Yang pertama, hendaknya menaati pemimpin yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memiliki sikap berani dan percaya diri. 3. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak mengingkari janji walau sekecil apapun. 5. Senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapku, aku dapat meneladani kisah Nabi Daud alaihi salam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi.
Setelah selesai pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.